Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mendapatkan 250 subscriber pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mendapatkan 250 subscriber pertama. Nah, karena ada pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram, jadi untuk video kali ini kita fokus membahas terkait dengan bagaimana sih cara mendapatkan subscriber 250 subscriber untuk tahap pertama. Ini merupakan langkah awal teman-teman sekalian untuk menuju 1000 subscriber. Yang saya lakukan di sini adalah membagi target yang pertama yaitu 250 subscriber. Kemudian target selanjutnya ini sementara mengejar 500 subscriber teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman bisa menargetkan 750 subscriber dan kemudian 1000 subscriber. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman bisa fokus untuk mengejar jam tayang apabila jam tayangnya itu belum terpenuhi. Nah, tentunya ketika teman-teman itu membuat sebuah target, pastikan target tersebut bisa teman-teman capai. Kemudian tentukan waktunya kapan bisa dicapai, misalkan 250 subscriber itu mau dicapai dalam waktu berapa bulan misalnya. Sebagai seorang konten kreator pemula, tentunya di awal ini yang 250 subscriber ini tentunya merupakan awal yang sangat sulit teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kalaupun misalkan teman-teman mendapatkan secara cepat, biasanya akan berkurang secara otomatis ketika teman-teman itu melakukan sub for sub. Nah, oleh karena itu, saya tidak menyarankan ke teman-teman semuanya untuk melakukan sub for sub, apalagi buat teman-teman yang pemula. Karena itu sangat merusak channel kita, teman-teman. Nah, saya pernah mengalami di channel sebelumnya yang kemudian saya tinggalkan dan menggarap channel tentang edukasi YouTubers pemula berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan mengelola channel sebelumnya. Oleh karena itu, di channel ini kita belajar bersama, sharing bersama. Jadi saya tidak bermaksud menggurui teman-teman semuanya. Ini murni saya share berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Sehingga nantinya teman-teman itu bisa memiliki bahan untuk mengelola channel YouTube. Nah, di sini ada beberapa tips yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Bagaimana sih caranya kita sebagai seorang YouTubers pemula meraih 250 subscriber pertama. Nah, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah memilih niche content yang teman-teman mampu. Artinya, kenapa harus mampu? Karena teman-teman itu nantinya pada saat menggarap sebuah konten, banyak hal yang dibutuhkan. Terutama misalkan teman-teman itu kalau misalkan membuat tutorial masak, maka teman-teman itu harus mampu membeli alatnya. Kemudian jika teman-teman sekalian memilih niche konten tentang edukasi, pastikan teman-teman itu menguasai tentang PowerPoint. Misalkan teman-teman sebagai seorang guru yang ingin membuat media pembelajaran yang kemudian diupload di YouTube. Jadi ketika teman-teman itu memilih niche content, pastikan teman-teman itu betul-betul mampu. Mampu dalam segala hal. Karena pada saat nantinya teman-teman produksi konten, terkadang ada kendala yang teman-teman hadapi. Nah, ketika teman-teman memang punya pengetahuan dasar pada tema konten tersebut, saya rasa tidak akan ada masalah begitu. Dan kemudian teman-teman itu akan nantinya terbiasa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul ketika teman-teman itu memang punya pengetahuan dasar terkait dengan ide konten atau niche konten yang teman-teman pilih. Kemudian yang kedua, gunakan aplikasi editing. Sebenarnya banyak aplikasi editing yang teman-teman bisa gunakan secara gratis. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Nanti ketika teman-teman itu sudah berpenghasilan, maka teman-teman bisa mengupgrade aplikasi yang digunakan untuk mengedit video. Kenapa video yang kita upload di YouTube ini harus diedit? Supaya audiens atau orang yang menonton video tersebut bisa bertahan sampai full durasi. Dan ketika mengedit video, pastikan teman-teman itu senang dulu terhadap hasil editing tersebut. Artinya, kita preview dulu sebelum mengupload ke YouTube. Yang biasanya saya lakukan adalah menonton terlebih dahulu sampai full durasi, kemudian mengupload ke channel ini. Sehingga apa? Di situ saya bisa menemukan bahan evaluasi terkait dengan konten yang saya buat setiap harinya. Dengan begitu, teman-teman bisa mengevaluasi kira-kira kurangnya saya dalam hal berbicara misalnya,
dalam hal editing, dan segala hal yang masih kurang, teman-teman bisa atau berkesempatan mengevaluasi pada saat menonton atau mempreview video tersebut. Kemudian yang ketiga, promosikan channel secara tepat. Nah, bagaimana sih cara mempromosikan channel YouTube kita secara tepat sebagai seorang konten kreator pemula? Yaitu, teman-teman harus bisa mengunjungi konten yang sama dengan kontennya teman-teman sekalian. Ada beberapa keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan ketika berkunjung ke channel yang satu tema dengan teman-teman sekalian. Yang pertama, teman-teman itu bisa belajar terkait dengan bagaimana sih dia mendelivery konten dan bagaimana dia mengedit konten. Kemudian teman-teman bisa meninggalkan jejak komentar di salah satu video dengan nice konten yang sama. Dengan begitu, teman-teman akan berpotensi dinonton oleh penonton dari channel tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah menonton channel tersebut itu memiliki hobi yang sama dengan nice konten yang teman-teman pilih. Sehingga di situ teman-teman berpotensi mendapatkan subscriber. Yang keempat, buat konten yang bermanfaat. Jadi teman-teman, ketika ingin berkembang di YouTube, pastikan itu memiliki konten yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mengupload video yang bermanfaat ke YouTube ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang konten kreator pemula yang ingin berkembang. Karena pada dasarnya, ketika teman-teman itu menginginkan subscriber, siapa kira-kira orang yang akan mensubscribe teman-teman sekalian ketika channelnya itu tidak memiliki manfaat untuk pelanggan tersebut? Sementara namanya subscriber itu merupakan pelanggan. Jadi ada pelanggan setia, ada yang kemudian pelanggan yang cuma 2 kali membeli misalkan pada toko tersebut. Nah, teman-teman harus berpikir bagaimana caranya subscriber teman-teman sekalian itu bisa kembali menonton berkali-kali di channelnya teman-teman sekalian. Yaitu dengan cara menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Konten yang bermanfaat itu yang seperti apa? Teman-teman tidak perlu membuat konten yang bagus. Cukup teman-teman mengisi kontennya itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan menyajikan sebuah informasi yang bermanfaat kepada halayak ramai. Kemudian teman-teman bisa memberikan tips dan trik terkait dengan pekerjaannya teman-teman sekalian. Dengan cara seperti itu, ketika teman-teman menjadikan sebuah konten yang bermanfaat ke orang lain, pastinya orang lain juga akan merasa care dengan channelnya teman-teman sekalian. Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan subscriber secara alami. Yang kelima, teman-teman bisa menggunakan trik nonton sendiri videonya dengan teknik upload video. Nah, teknik upload video ini tidak akan saya bahas secara mendetail di channel ini. Teman-teman bisa mencari informasinya di channel Belian Tutorial. Nah, di situ juga saya belajar terkait dengan upload video ini yang ada formasinya 131. Nah, teman-teman itu bisa lakukan hal itu. Nah, itu terbukti bisa mengundang penonton dan subscriber secara alami. Memang secara perkembangan di channel ini belum apa-apa teman-teman, tetapi ini sudah merupakan pijakan pertama 250 subscriber yang bisa dibilang merupakan tangga pertama untuk menuju 1000 subscriber. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jika memang teman-teman itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang ingin berkomunikasi langsung bersama saya melalui DM Instagram, teman-teman itu bisa follow Instagram saya @tatangkreator. Nah, di sana kita bisa ngobrol bareng secara langsung melalui DM Instagram. Oke, teman-teman sekalian, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.